Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers, apa kabar Anda hari ini? Hey, senang banget ya. Malam hari ini Wanda Gastia temani Anda sudah mulai nih di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Health Talk Show barengan bersama dengan FKKMK UGM Yogyakarta. Malam hari ini kita bakalan bahas satu tema yang cukup menarik Star Lovers. Ini salah satu gangguan yang paling umum ditemui nih pada bagian bedah syaraf adalah hidrosefalus. Ya, gangguan ini Star Lovers dapat menyerang baik bayi, anak-anak, dewasa juga bisa ya. Kalau untuk prevalensi total hidrosefalus di dunia itu mencapai 85 kasus dari setiap 100.000 orang, entah itu anak-anak, bayi ataupun dewasa ya. Tapi kalau di Indonesia nih, alhamdulillah sendiri ya, kasus hidrosefalus pada anak itu terjadi 2 kasus di setiap 100.000 anak nih Star Lovers. Apa bahayanya hidrosefalus dan juga bagaimana cara penanganannya? Kita akan simak nih perbincangan menarik hari ini di Health Talk Show edisi hari Rabu 24 April 2024 sampai nanti jam 8 malam bersama dengan tamu Iwan yang malam hari sudah hadir juga. Ada Dr. Habib Zahar Zaki MSPBS. Selamat malam dokter, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Udah datang dari awal ya, 6:30 dari sini nih. Jadi sudah ngobrol duluan ya dokter ya. Maaf nih belum mulai tapi udah ngobrolin soal tema kita. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Baik, tema kita Star Lovers ada hidrosefalus. Apa itu dan juga bagaimana penanganannya? Boleh Anda gabung bersama dengan kami, kirim pertanyaan Anda di 0818621013. Sekali lagi WhatsApp di 0818621013, streaming di www.starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjasimus.com ya. Sampai di jam 8 nih untuk Anda yang pengen bertanya terkait dengan kesehatan yang mungkin malam hari ini ada ponakan Anda, tetangga Anda, atau Anda pernah melihat salah satu kasus terkait dengan hidrosefalus, boleh langsung tanya bersama dengan kami. Ada dokter Habib nanti bakalan langsung menjawab pertanyaan dengan Anda ya. Dokter, kalau berbicara soal hidrosefalus tadi mungkin sedikit gambaran itu kan pembengkakan kepala akibat cairan seperti itu ya. Mungkin bisa didefinisikan lebih detail lagi dok, monggo silakan. Oke. Jadi terima kasih Mas Iwan ya. Oke, saya panggilnya. Jadi buat Star Lovers ya kita bilangnya ya. Jadi kalau kita bicara hidrosefalus itu mungkin bahasa awamnya biar mudah diterima oleh kawan-kawan Star Lovers itu, jadi dia adalah penumpukan cairan ya. Jadi kan hidro itu dari kata air kan, cephalus itu kepala. Jadi istilahnya kepala yang isinya adalah hanya air. Jadi memang secara harfiah dari hidrosefalus itu ada penumpukan cairan otak yang sebenarnya normal ada. Cuman karena ada 3 masalah. Yang pertama overproduksi, yang kedua adalah sumbatan pada jalur alirannya, atau yang ketiga adalah gangguan penyerapannya, sehingga menyebabkan cairan itu menumpuk dalam rongga kepala, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya kondisi tersebut bertekanan dan menyebabkan penekanan pada daerah otak, dan juga secara tampak mata mungkin pada bayi itu akan terlihat kepalanya membesar. Jadi artinya bahwa untuk cairan yang ada itu kan sebelumnya normal gitu ya. Betul. Dan bisa terjadi akibat penumpukan overproduksi. Betul. Nah gitu, jadi untuk tubuh sendiri belum bisa menyerap secara maksimal atau bagaimana sehingga kok cairannya itu bisa tetap stay nih, nyaman banget di kepala gitu. Ya. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, dari 3 penyebab tadi, kalau misalnya pada yang overproduksi sebenarnya dia penyerapannya relatif normal dan baik. Tapi karena dia over, mungkin karena suatu jenis tumor yang dia memang menyebabkan produksi cairan otaknya meningkat, sehingga tidak balance antara produksi yang terlalu banyak dengan proses penyerapannya yang dia mungkin relatif normal atau pelan. Akhirnya dia akan menumpuk di dalam rongga kepala. Atau yang kedua pada kasus sumbatan pada jalur alirannya. Jadi memang produksinya normal, penyerapannya normal, tapi karena dia tersumbat dalam proses alirannya di dalam otak, dia juga akan akibatnya menumpuk. Nah, yang terakhir karena gangguan penyerapan. Jadi dia produksinya normal, sebenarnya jumlahnya juga tidak mungkin cc-nya cukup normal, tapi karena dia menyerapnya terganggu, akhirnya juga akan menumpuk. Nah, jadi dari 3 penyebab tadi mekanismenya seperti itu. Ini gejala yang terjadi secara umum kan tadi sempat dijelaskan kepala membesar seperti itu. Kalau yang kebanyakan orang ngelihat kayak gitu. Nah, sebenarnya gejalanya apa aja nih Dok ketika seorang pasien dinyatakan bahwa sudah terkena hidrosefalus? Oke, jadi sebelum ke situ mungkin hidrosefalus ya sebenarnya dia bisa menyerang berbagai rentan usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja,
dewasa, bahkan lansia. Nah, yang berbeda adalah tadi selain penyebabnya itu sangat beragam di setiap individu, yaitu adalah karakteristik dari masing-masing usia. Misalnya pada bayi baru lahir sampai dengan sekitar usia 1,5 tahun, itu biasanya tulangnya itu masih belum menyambung ya. Memang normal. Jadi kalau kita raba kadang ubun-ubunnya masih bisa terasa masih gitu kerasa ya. gitu ya. Betul, itu berarti kan tulangnya dia belum menyatu. Nah, itu ketika ada hidrosefalus, ada tekanan dari cairan yang menumpuk tadi, dia akan menyebabkan kepala tersebut mengembang ya. Sehingga mengembang akhirnya secara klinis atau kita bisa melihatnya dia akan membesar kepalanya secara masif, secara cepat. Karena tadi itu sifat aliran cairannya itu dia terus ada menumpuk sehingga membesar. Nah, ini yang kadang kita baru menyebutnya, oh iya nih hidrosefalus adalah bayi yang kepalanya besar, padahal nggak cuma bayi. Nah, kalau pada kasus yang anak sampai dengan orang dewasa bahkan lansia, itu kan dia setelah usia 1,5 tahun tulang kepala dia akan mengeras dan menutup sempurna ya, sehingga tidak ada lagi celah untuk kepala itu bisa merenggang atau membesar. Nah, justru tapi itu berbahaya karena ketika cairan itu menumpuk, otak itu kan dia lunak ya, dia berada dalam suatu rongga kepala yang tulang itu keras. Ketika ada cairan dari dalam, otomatis itu akan menyebabkan penekanan dari otak itu sendiri. Ke otak. Betul, penekanan ke otak ya, sehingga otak tidak bisa kemana-mana nih, dia terjebak di antara tulang yang keras dan cairan dari dalam. Nah, itu yang menyebabkan jadinya muncul keluhan. Biasanya kalau pada anak-anak dia jadi rewel, kemudian tiba-tiba pusing atau muntah, tiba-tiba disuapin lagi enak-enak makan tiba-tiba muntah, atau dia jalannya sempoyongan nih. Biasanya dia larinya biasa aja tapi tiba-tiba larinya sering jatuh. Nah, atau mungkin ada kasus yang dia kejang, itu juga bisa. Sedangkan pada dewasa relatif hampir sama seperti tadi pada anak-anak, cuma kalau dewasa kan dia sudah bisa lebih berkomunikasi ya, dia bisa merasakan nyeri kepala, kemudian kadang mungkin pandangannya kabur, bahkan sampai dengan kebutaan itu bisa. Kemudian selain itu kalau pada lansia itu biasanya yang khas itu ada 3. Jadi biasanya dia ada demensia atau gangguan, kita bilangnya pikun ya, ingatan ingatan. Yang kedua adalah gangguan menahan buang air kecil, jadi dia sering mengompol. Orang lansia ini sering mengompol. Dan yang ketiga gangguan berjalan, dia berjalannya jadi pelan-pelan gitu, mungkin nggak sampai menapak gitu, dia udah jalannya itu sempoyongan seperti itu. Nah, itu biasanya juga merupakan gejala hidrosefalus. Jadi kalau ada keluarga Star Lovers yang mengalami gejala-gejala tadi, alangkah baiknya ya kita udah mulai waspada gitu. Jadi anak-anak bayi dulu. Betul, anak-anak dan juga dewasa ataupun lansia itu juga bisa kena ya. Betul. Perbedaannya adalah ketika bayi mungkin kita bisa ngelihat ukuran kepala terlihat nih. Kalau untuk yang anak-anak sampai dengan lansia itu tidak nampak ya, normal aja, cuma mungkin ada gejalanya juga kayak gitu ya. Nah, kalau dari bayi dulu nih, kalau bayi atau janin kayak gitu bisa dideteksi bahwa bayi tersebut atau calon anak tersebut itu menderita hidrosefalus bagaimana nih? Oke, jadi sebenarnya seiring dengan perkembangannya zaman ya, kemajuan di bidang kesehatan, tentu saja sekarang saya rasa eranya ibu-ibu hamil sekarang nih pasti kan akan sering kontrol ya, minimal di bidan atau seringnya ke dokter kandungan, dan biasanya dia di USG nih. Walaupun kadang tujuan USG cuma pengen tahu jenis kelaminnya apa, tapi dokter itu akan mengecek secara utuh dan detail terkait dengan salah satunya adalah lingkar kepala sejak dalam janin. Nah, itu sudah bisa menjadi alat deteksi. Jadi pada kehamilan sekian minggu itu ada rentan normal dari lingkar kepala janin. Kalau dirasa dia lebih dari angka normal lingkar kepala, ya kita patut curiga dia mengalami suatu hidrosefalus nantinya. Jadi dari pengukuran lingkar kepala gitu. Tapi ada juga nggak sih kalau misalnya di dalam rahim itu ternyata kepalanya udah gede, begitu keluar juga ternyata bukan hidrosefalus, memang kepalanya ukurannya lain daripada kebanyakan anak kayak gitu? Ya bisa aja sih, bisa. Karena kan nanti kalau kita untuk membuktikan hidrosefalus itu kita harus CT scan atau MRI kepala. Kita benar-benar melihat seberapa ukuran otaknya dan seberapa kapasitas cairan yang ada di dalam. Ya, kalau memang dia secara lahirnya kepalanya relatif besar dibanding anak
lainnya, tapi ternyata otaknya relatif normal, cairannya juga tidak ada penumpukan, ya berarti bukan hidrosefalus. Memang dia ukurannya kepalanya besar, atau kita bisa sebutnya makrosefal kalau istilah medisnya. Jadi memang kepalanya besar, itu namanya makrosefali. Ada. Baik. Untuk anak-anak dan juga dewasa nih, ketika disebut hidrosefalus itu tadi udah gejalanya sudah ada, tapi untuk pembuktian bahwa benar nih terjadi penumpukan cairan di kepala atau di otak itu membuktikannya dengan apa, Dok? Oke, kalau pada anak dan dewasa ya, kalau pada anak dan dewasa yang tulang kepalanya sudah menutup sempurna, itu kita bisa lakukan CT scan kepala atau MRI. Jadi kita selain untuk membuktikan benar dia hidrosefalus atau tidak, kita juga sekaligus mencari penyebabnya apa. Itu akan terlihat dari CT scan atau MRI kepala. Hidrosefalus termasuk bawaan lahir nggak sih? Atau ada riwayat keturunan kayak gitu? Bisa keduanya. Jadi bisa kasus yang dia bawaan lahir atau kita sebutnya dengan hidrosefalus kongenital. Jadi memang secara bawaan lahir dia ada kelainan, mungkin kelainan anatomis ya, anatomis struktur otak yang kelainan. Salah satunya adalah kelainan pada jalur dari aliran cairan otaknya, sehingga mungkin dia ada sumbatan, akhirnya dia membesar secara bawaan lahir. Atau yang kedua biasanya didapat itu bisa karena yang pertama faktor infeksi. Jadi pada waktu sang ibu hamil secara tidak sadar atau tidak sengaja dia terinfeksi. Bisa karena contohnya toxoplasma atau infeksi rubella, cytomegalovirus, itu semua bisa menyebabkan infeksi pada bayi yang akibatnya juga menyebabkan hidrosefalus. Itu bisa. Kalau pada bayi nih sudah ditemukan dari janin atau masih dari dalam perut kayak gitu, berarti masih bisa diselamatkankah atau tetap dia nanti tetap akan ada pengobatan lanjutan kayak gitu ketika sudah menjadi bayi atau udah keluar kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau memang dari bayi dia sudah terdiagnosis hidrosefalus ya dalam kandungan misalnya, kemudian diketahui bahwa memang otaknya juga tidak berkembang, ya memang berarti sudah tidak bisa lagi kita berharap bahwa dia nantinya akan normal. Tapi yang patut kita garis bawahi, kita bisa mencegah agar tidak ada perberatan dari gejala atau setidaknya kualitas hidupnya nanti akan jauh lebih baik jika tertangani lebih awal. Seperti itu. Tapi kalau pada kasus yang ternyata otaknya masih relatif normal tapi ukuran kepalanya relatif besar, nah itu bisa kita cegah agar dalam masa waktu nanti perkembangan 3 tahun usianya itu dia bisa optimal tumbuh kembangnya gitu. Kalau dari bayi atau anak-anak kayak gitu kan ada gold period kayak gitu ya, Dok ya. Betul. Perkembangan anak itu kan bagus di gold period. Jadi penyerapan apapun itu kan masuk kayak gitu. Betul. Nah, terjadinya hidrosefalus itu juga mempengaruhi dari daya tangkap atau dari kinerja otak dari anak tersebut, atau anak tersebut bisa misalnya daya tangkapnya lebih bagus, berarti nanti kedepannya juga anak tersebut akan hidup secara normal kayak gitu. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan golden period betul. Jadi kalau bisa dalam waktu 1-3 tahun itu adalah golden period dari perkembangan otak anak ya. Jadi target kita kalau misalnya pasien memang menderita suatu hidrosefalus pada bayi atau anak, selama tidak ada kontraindikasi untuk tindakan operasi, kita akan kerjakan secepat mungkin dengan harapan dia bisa mengejar golden period tersebut. Jadi otaknya itu ada ruang yang cukup atau ruang yang normal untuk dia tumbuh dan berkembang otaknya. Itu. Jadi memang harapannya semakin cepat kita mendeteksi hidrosefalus, cepat kita bisa menangani. Nah, harapannya prognosisnya akan jauh lebih baik pada anak-anak. Pada anak-anak ya. Pernah nggak ketahuan untuk penyakit hidrosefalus itu terjadi ketika bayi yang sudah keluar nih, tapi belum masa ke anak ya, masih dalam posisi bayi nih, baru ketahuan kalau misalnya dia nih punya hidrosefalus karena mungkin ketika keluar kepalanya masih normal kayak gitu, tapi ketahuannya waktu di luar kayak gitu. Sangat bisa karena sebenarnya peningkatan lingkar kepala pada bayi itu dia akan, kalau pada hidrosefalus dia akan sangat signifikan. Mungkin dalam hitungan 1 minggu itu akan sangat terlihat sekali. Apalagi sang ibu yang biasanya mungkin setiap hari dengan bayinya ya, dia gendong, dia menyusui sambil melihat, pasti dia akan menyadari bahwa dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu ini anak besar sekali kepalanya, cepat sekali. Cepat perbedaannya kayak gitu ya. Dan biasanya kalau nanti sudah semakin agak lama menginjak usia bulan dan lain-lain semakin besar, itu tanda lain yang terlihat adalah selain dari tulang dahinya menonjol,
dia matanya juga akan relatif melirik ke bawah. Mhm. Atau kita sebutnya sunset phenomenon. Jadi Oke. seperti kita kalau kita gambar tuh kan seperti ada matahari sunset gitu ya. Nah, jadi ibaratnya bola mata yang hitamnya itu dia akan melirik ke bawah seperti itu. Nah, itu salah satu tanda bahwa tekanannya udah sangat tinggi di kepalanya. Mhm. Itu setiap pasien hidrosefalus seperti itu atau emang ada gejala-gejala yang lain juga kalau yang sudah di luar loh? Oke, kalau pada bayi seperti itu nantinya. Kalau misalnya tahap awal mungkin hanya lingkar kepalanya, kemudian lama kelamaan dia akan dahinya menonjol, kemudian kulitnya terlihat lebih menipis. Kalau kita seperti kayak lihat kulit jeruk tuh dia kayak mengkilat. Ada apa ya kayak aliran darahnya kelihatan. Betul. Jadi seperti ada aliran darah yang kelihatan ya. Kemudian tadi itu saya bilang ada sunset phenomenon, matanya itu melirik ke bawah seperti itu. Itu akan terlihat jelas kalau pada yang tekanannya sangat tinggi pada bayi. Oke. Dikatakan telat ketika orang tua membawa bayi ke rumah sakit bahwa bayi tersebut kena hidrosefalus ketika kondisi yang bagaimana? Ya, jadi kalau sudah muncul yang saya sebutkan tadi terakhir ya, jadi kepalanya lingkarnya sudah besar sekali sampai terlihat pembuluh darahnya, matanya sudah melirik ke bawah, itu sebenarnya sudah dikatakan telat. Dalam artian kalau yang diharapkan orang tua kepalanya kembali normal tidak akan bisa. Baik, ya. Nggak bisa kembali normal? Enggak, jadi kalau dia sudah membesar, jadi tulang kepalanya sudah terlanjur teregang, walaupun nanti cairannya bisa dialirkan, dia akan tetap seperti itu kondisinya. Cuman nanti dia akan pelan-pelan menyambung tulangnya, tumbuh tulang di sekitarnya. Tulang baru berarti ya? Betul. Tapi untuk ukurannya volumenya masih akan ya, jadi bentuk kepalanya dia udah akan terbentuk seperti itu. Makanya itu yang kita cegah. Jangan sampai kita katakan terlambat itu selain dari yang terlihat kepalanya besar, juga otaknya tidak akan berkembang jadinya kalau terlalu lama tidak ditangani. Walaupun kalau bayi kan masih ngembang gitu kan, cairan masih bisa mendorong posisi tengkorak untuk bisa menjauh dari otak. Itu juga berpengaruh dengan otak juga. Betul, karena sebenarnya itu mekanisme kompensasi tubuh ya. Kalau ada tulangnya masih lunak, ada cairan banyak, dia pasti akan ngembang. Harapannya otaknya itu tidak tertekan di dalam, tapi dia tergenangi air akibatnya kan. Nah, tapi ketika alirannya menjadi normal, yang sudah terlanjur meregang tadi itu dia tidak akan bisa kembali menyatu nutup lagi. Jadi udah terlanjur seperti itu nanti rongga kepalanya yang terbentuk. Cuma tinggal nanti otaknya, harapannya nih cairannya tidak dominan sehingga otak tuh dia ada bisa berkembang juga. Bisa berkembang. Gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk selama ini kasus yang terjadi di Indonesia, kalau saya ngelihat di berita-berita gitu kan, bayi yang sudah terkena hidrosefalus sampai dengan bentuk kepala itu sampai besar sekali. Kan, apa ya, kelihatannya itu sudah pasrah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu memang sudah terserang otaknya atau bagaimana, Dok? Ya, jadi mungkin ya minimnya informasi yang dimiliki oleh orang tua terkait dengan gejala-gejala atau tanda hidrosefalus itu mungkin yang menyebabkan awal kenapa banyak kasus yang terlambat ditangani ya. Jadi mungkin sebenarnya mereka merasa udah ada perbedaan nih dengan anaknya misalnya, apalagi yang anaknya sudah lebih dari satu ya, dia bisa membandingkan pasti. Nah, cuman kadang untuk mereka mau berobat itu mungkin ada rasa khawatir, ada rasa malu seperti itu ya, itu yang menyebabkan akhirnya keterlambatan. Nah, kemudian terkait dengan kalau kepalanya sudah besar sekali, biasanya sih sebagian besar itu sudah dengan gangguan tumbuh kembang memang. Jadi pada usia mungkin anaknya sudah masuk usia 2-3 tahun, tapi dia hanya bisa berbaring saja karena kepalanya sangat berat. Jadi dia tidak bisa merangkak, belum bisa berjalan. Jadi memang kalau sudah besar sekali biasanya akan ada gangguan dengan tumbuh kembangnya. Oke. Itu ada maksimal nggak sih kalau misalnya udah kena hidrosefalus bahwa ukuran kepala akan maksimal nih misalnya di lingkar 50 cm atau lingkar berapa kayak gitu, atau emang itu penyakitnya bisa membuat kepala menjadi berkembangnya itu tidak bisa diukur kayak gitu? Bisa sangat besar sekali, tergantung dari seberapa banyak cairan dan tekanan dalam kepalanya. Jadi bisa sampai 2-3 kali ukuran kepala normal itu bisa saja. Jadi tidak ada patokan akan sampai seberapa besar, sangat bisa besar gitu. Walaupun nih kalau cairan yang dikeluarkan dari dalam kepala sudah dilakukan kayak gitu. Iya, betul. Oke. Aduh, luar biasa nih kalau berbicara soal yang namanya ibu ya, sekarang harus aware ya dari dini nih ya. Betul. Aware-nya dari dini ya, ketika berobat atau berkunjung ke dokter obsgin harus tahu nih bahwa apakah lingkar kepala
calon anak saya itu udah normal Betul, atau belum, jangan gitu cuma ya. fokus ke jenis kelamin gitu kan. Nah, Kelaminnya apa dok? betul. Padahal setiap dokter objin pasti dia akan mengukur lingkar kepala, lingkar perut, semuanya akan normal dan memang akan disampaikan. Cuma kadang kan ibu mungkin mereka hanya terlalu fokus dengan jenis kelaminnya apa dok gitu, tapi tidak menanyakan dok bagaimana kepalanya, organ yang lain seperti apa. Itu sudah sangat bisa dideteksi dari USG kehamilan sudah bisa. Baiklah. Ini kalau berbicara hidrosefalus yang ada di Indonesia nih, kasus yang paling berat yang ditangani dokter-dokter yang di Indonesia itu sampai seberapa berat nih kasus untuk hidrosefalus? Ya, jadi kadang itu beratnya kita adalah bagaimana kita bisa menjawab ekspektasi dari orang tua dan keluarga. Bagaimana kita bisa memenuhi harapan mereka, itu yang sebenarnya berat ya. Jadi kalau secara case by case mungkin hidrosefalus akan ya seperti itu. Kadang yang paling berat ya ukuran kepala yang semakin besar pasti akan semakin kompleks buat kita menangani baik itu operasi maupun perawatannya. Tapi yang menjadi beban kita itu adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan orang tua, yaitu dok bisa nggak anak saya normal lagi. Nah itu yang paling berat sebenarnya. Jadi kalau dihadapkan seperti itu, kita selalu menyampaikan bahwa saat ini target kita adalah mengoptimalkan dari fungsi otaknya yang ada dan juga memberikan kualitas hidup yang terbaik buat si anak. Ya, jangan sampai kondisinya sudah seperti ini berat, tambah berat lagi kalau tidak dilakukan tindakan atau terapi yang tepat. Gitu. Jadi untuk proses, jadi apa ya, proses awal tuh mungkin memberikan pemahaman atau pengertian kepada orang tua kayak gitu ya terkait dengan penyakit hidrosefalus sendiri kayak gitu. Nah kalau berbicara soal hidrosefalus itu sebenarnya kan nih yang paling banyak ditanyakan ya, bisa sembuh atau enggak sih? Ya. Ya mungkin tadi sudah saya jawab sedikit ya. Jadi kalau ditanya dihadapkan bisa sembuh nggak dok gitu, terutama pada yang kasus bayi ya biasanya yang sering ditanyakan. Ya kalau untuk sembuh menjadi normal tidak bisa, memang tidak bisa dalam artian mulai dari ukuran kepalanya tidak akan lagi dia mengecil menjadi normal, itu tidak bisa. Kemudian untuk fungsi otak kalau memang dia sudah lewat masa golden periodnya, ya dia akan tumbuh dan berkembang dengan modal yang dia punya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah ada ketertinggalan secara kognitifnya, ya dia akan tumbuh dengan kondisi seperti itu kalau lewat dari masa golden period pertumbuhan. Oke. Jadi artinya bahwa yang perlu diperhatikan itu tadi sih ya, ketika masih dalam kandungan aware dengan segalanya. Betul, ya, aware dengan segalanya. Baiklah, dokter, kita akan jeda untuk break dulu. Kita akan lanjutkan lagi dengan membaca pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp maupun lewat DM Instagram ya. Untuk Anda Stalovers yang ingin gabung bersama dengan Iwan, masih bersama dengan kita ya. Tema kita hidrosefalus apa itu dan juga bagaimana menanganinya, bersama dengan Dr. Habib Zahar Zaki M, SPBS di Health Talk Show bersama dengan FKKM KUGM. Kita akan jeda dulu. Buat Anda tetap bersama dengan kami tentunya di Health Talk Show. Yes, masih bersama dengan Iwan di sini ya di Health Talk Show untuk edisi hari ini Rabu 24 April 2024 sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama dengan kita ada Dr. Habib Zahar Zaki MSPBS yang sudah bergabung bersama dengan kami di 0818621013. Thank you yang sudah ngirim pertanyaan juga di DM Instagram di @starjogja.com. Udah masuk juga, nanti bakalan dibacakan dan juga langsung dijawab ya sama Dr. Habib ya. Tema kita ada apa itu dan juga bagaimana menangani hidrosefalus ya. Jadi udah dijelaskan juga di awal terkait dengan hidrosefalus itu ternyata bisa nggak hanya bayi, nggak hanya anak-anak, ternyata dewasa itu lansia juga bisa ya. Dokter, kalau berbicara soal pencegahan nih, apa yang perlu harus dilakukan untuk mencegah yang namanya hidrosefalus? Kalau kita bicara pencegahan, tentu kita bicara dari yang rentan usianya paling muda ya, dari bayi ya. Kalau dari bayi, pencegahannya itu kalau pada ibu-ibu yang rencana program kehamilan, tentu saja harus memastikan bahwa dirinya bebas dari infeksi ya. Itu yang pencegahan yang paling bisa dilakukan sejak awal ya. Jadi memastikan tidak ada infeksi TORCH, yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus maupun rubella ya, atau dan juga herpes ya. Jadi itu harus dipastikan tidak ada itu, dan itu sebenarnya sudah bisa dicek di screening sebelum proses kehamilan ya. Nah, memastikan kalau itu tidak ada, ya sudah berprogram hamil. Nah, pada saat masa kehamilan pun sangat menjaga jangan sampai dia sakit si ibu ya, jangan sampai terinfeksi.
Jadi ya mulai dari higienitas dirinya dijaga, menjaga pola makan, istirahat cukup. Nah, itu hal-hal yang bisa sebenarnya sederhana tapi sangat bisa mencegah terjadinya hidrosefalus pada janinnya ya. Itu yang bisa dilakukan untuk mencegah. Tapi kalau pada bayi yang sudah lahir yang dia sudah dengan kondisi hidrosefalus, kalau seperti itu biasanya sudah tidak bisa dicegah. Tinggal seberapa cepat kita mengetahui dan seberapa cepat kita bisa menangani. Seperti itu. Kalau untuk hidrosefalus sendiri mungkin kalau misalnya dalam yang udah dewasa ya atau lansia punya penyakit penyerta kayak gitu. Nah itu bisa berpengaruh nggak? Atau sendiri-sendiri nih jalannya? Sangat bisa. Kalau pada kasus-kasus yang sudah dewasa atau lansia itu biasanya ada kasus-kasus cedera kepala, benturan ataupun stroke perdarahan yang menyebabkan intinya ada perdarahan pada daerah otaknya. Nah itu sangat bisa berisiko menjadi suatu hidrosefalus. Kenapa? Karena darah yang ada dalam rongga kepala atau dalam lapisan otak tadi, dalam otak itu dia akan menyebabkan suatu proses iritasi pada daerah-daerah struktur yang bagian menyerap cairan otak, sehingga dia akan mengendap di sana, menyebabkan reaksi sehingga terjadi gangguan penyerapan. Lama kelamaan sebenarnya cairannya terproduksi normal, tapi karena penyerapannya tidak bagus, dia akan menyebabkan menjadi suatu hidrosefalus pada dewasa. Tuh, jadi kalau yang ditanyakan komorbid tadi ya, penyakit penyerta ya itu tadi yang perlu kita waspadai. Kalau pada pasien-pasien dengan riwayat perdarahan otak, kita patut waspada nantinya bisa berkembang menjadi hidrosefalus. Baik, untuk tantangan terberat nih dari pasien hidrosefalus nih selain kepala yang membesar, terus mobilitasnya juga akan berkurang gitu kan, akan berbaring kalau misalnya udah maksimal kepala ini, apa aja dok selain itu? Ya, jadi tantangan terberatnya tentu tidak hanya dari pasien, tapi juga dari keluarga ya. Jadi kalau pada kasus bayi atau anak-anak yang mengalami hidrosefalus, bagaimana tantangan kita adalah mengoptimalkan kondisi tumbuh kembang si anak ya. Dengan kondisi yang ada, mungkin dia memang tumbuh atau kembangnya tidak optimal, tapi bagaimana kita membuat tidak menjadi batasan, dalam artian misalnya dia harusnya jika tidak hidrosefalus dia mungkin kecerdasannya akan sangat baik ya, tapi begitu karena hidrosefalus otaknya tidak berkembang dengan baik, akhirnya dia tidak sepintar yang seharusnya. Nah itu menjadi tantangan bagi orang tua ya. Jadi orang tua harus menyadari bahwa memang ada limitasi pada anaknya, tapi bagaimana dengan kondisi limit itu dia bisa optimal tetap dengan proses tumbuh kembangnya sampai dia dewasa ya. Pun juga pada orang dewasa gitu. Jika dia mengalami hidrosefalus ya, setelah dia diterapi tentu terapinya akan dalam jangka panjang ya, sehingga dukungan keluarga, kemudian bagaimana tantangan dia bisa rutin untuk kontrol kondisinya itu juga harus dipastikan. Berarti support dari keluarga itu juga sangat besar di sini. Betul. Karena yang kalau pada anak jelas ya nggak mungkin dia akan bisa berobat sendiri. Ya, nggak mungkin ditinggal juga. Betul, nggak mungkin ditinggal juga. Dan kalau pada dewasa ya itu tadi perlu pendampingan, tetap perlu pendampingan dari keluarga. Kalau untuk penanganan atau operasi dari hidrosefalus itu dari rumah sakit yang biasanya diterapkan itu apa dok? Mengeluarkan cairan, terus habis itu ada mungkin terapi-terapi apa yang diberlakukan kayak gitu? Jadi kalau kita bicara penanganan dari hidrosefalus, prinsipnya ada 4 ya kalau saya bilang. Yang pertama itu kita mencari penyebab dari hidrosefalusnya. Karena yang tadi sampaikan di awal, penyebabnya itu secara umum ada 3 tadi ya. Overproduksi, sumbatan dari jalur dari aliran cairannya, atau gangguan penyerapan. Itu harus kita cari pada step awal. Ketika kita sudah mengetahui penyebabnya apa, itulah menjadi target pengobatan kita ya. Yang kedua adalah tata laksana terapi obat. Nah, terapi obat ini tanda kutip dia hanya digunakan untuk mengurangi keluhan-keluhan atau gejala yang muncul sementara ya. Dan yang ketiga adalah tata laksana operasi. Nah, kalau kita bicara hidrosefalus itu seringnya kita akan sarankan untuk melakukan tindakan operasi dengan tujuan untuk membantu mengalirkan cairan otak yang tertahan di dalam rongga kepala tadi ya. Itu jadi kita itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan pemasangan shunt. Shunt itu seperti sistem pompa otomatis ya. Jadi seperti selang yang nantinya dia akan ditanamkan ya, diimplan, dimasukkan ke dalam otak, kemudian
dilewatkan dalam bawah kulit, dilewatkan dari daerah leher ke dada sampai dia ke dalam rongga perut. Jadi cairan tadi yang dalam rongga kepala dia akan dialirkan ke dalam rongga perut sehingga nanti bisa diserap, kemudian dikeluarkan bersama dengan feses dan juga urinnya. Kemudian ada juga yang dialirkan ke daerah jantung. Jadi banyak teknik. Itu yang disebut dengan teknik shunt tadi. Atau yang berikutnya dengan tindakan endoskopi atau operasi dengan menggunakan minimal invasi atau selongsong kecil yang tujuannya untuk membuat aliran di rongga kepalanya. Tapi tidak semua kasus bisa di endoskopi. Itu juga butuh filter dan juga pemilihan pasien yang mana yang bisa, mana yang tidak gitu. Dan tata laksana yang terakhir adalah tata laksana rehabilitasi medik ataupun tumbuh kembang bagi anak. Jadi saya bilang bahwa terapi yang terakhir itu juga sangat penting, dukungan keluarga. Jadi ketika sudah diterapi atau bahkan sampai dioperasi, tidak lantas selesai di situ, tapi tetap ada pendampingan keluarga. Untuk bagi bayi dan anak adalah pendampingan tumbuh kembang. Nanti biasanya kita akan berkolaborasi dengan bagian anak untuk memantau tumbuh dan kembang si anak. Kalau pada dewasa kita bisa tergantung kondisi penyerta lainnya ya, kita bisa berkolaborasi dengan penyakit dalam atau dokter saraf atau dokter rehabilitasi medik untuk perbaikan kualitas hidup pasien. Jadi dari bayi sampai dengan dewasa perlakuannya sama ya, maksudnya operasinya juga sama. Operasinya satu sama. macam aja. Betul. Dipasangin selang di dalam tadi. tubuh. Betul. Bayi juga dok. Bayi juga. Gimana gitu ya rasanya? Iya. Oke, baiklah. Ini kasus yang dari bayi ya mungkin ya. Tadi kan sempat dokter bilang bahwa untuk keluarga harus menemani bagaimana anak tersebut bisa berkembang kayak gitu kan. Berarti akan ketemu dengan dokter anak terus berarti, atau ada masa period bahwa nanti sampai dengan umur segini sudah selesai nih terapinya kayak gitu, atau memang harus sampai dengan besok-besok ketemu dokter terus? Nah, jadi kalau untuk pada fase awal ketika dia mulai terdiagnosa sampai dengan diputuskan operasi, itu biasanya kita akan intens melakukan pemantauan ya. Mungkin bisa setelah operasi nanti akan sebulan sekali bertemu dengan kita, baik dengan bedah saraf maupun dengan dokter anak selama periode 1 sampai 2 tahun setelah operasi. Akan setiap bulan kita follow up perkembangannya ya. Mungkin kalau tidak ada keluhan bisa ditingkatkan menjadi 6 bulan sekali sampai dengan mungkin setahun sekali nantinya, atau bahkan nanti setelah itu jika tidak ada keluhan ya tidak perlu kontrol lagi. Kontrol ketika dia ada keluhan saja. Ketika dia dewasa nanti misalnya tiba-tiba dia akan mengeluh nyeri kepala yang tidak biasanya ada atau kejang dan lain-lain, nah itu barulah dia akan kontrol kembali. Baik. Jadi artinya bahwa dari yang terbaik aja kayak gitu ya. Kalau misalnya perlu kontrol juga, orang tua juga harus aware juga kepada anak kayak gitu ya. Betul. Jangan karena kesibukan karena kamu udah baik-baik aja, jangan gitu ya. Betul, makanya itu jadi tantangan tadi yang kita bahas tadi ya, tantangan terberatnya itu tadi, dukungan keluarga itu sangat penting. Baiklah. Satu lagi sebelum kita masuk ke yang sudah bergabung di DM Instagram ya dok ya, terkait dengan pencegahan tadi sudah. Nah, untuk support dari keluarga tadi juga sudah dijelaskan. Yang paling penting adalah bagaimana nih peran orang tua atau peran keluarga terhadap anak keluarga yang menderita hidrosifalus kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi nih ketika ada pasien yang terkena hidrosifalus tapi udah dewasa, udah lansia kayak gitu, tetap ngeyel, nggak mau periksa kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Ya, itu sebenarnya cukup banyak gitu, cukup sering kita dapatkan, apalagi yang lansia ya. Karena biasanya pasien itu sudah dengan gangguan kognitif ya, dia ada demensia, jadi dia merasa bahwa dia tidak sakit, atau bahkan kalau kita menyampaikan harus operasi itu dia ada pemberontakan dan lain-lain ya. Tapi tetap itu tadi pendekatan dengan keluarga itu penting ya. Mungkin ketika dokter yang menyampaikan dia akan denial atau si kakek atau nenek itu dia akan tidak mau gitu. Tapi kalau melalui orang terdekatnya ya mungkin dia percaya, mungkin dia akan pelan-pelan akan bisa menerima kondisi dan mau tindakan operasi. Jadi selama ini yang kita lakukan seperti itu, kita selalu komunikasinya dua arah ya, tidak hanya dari dokter ke pasien langsung, tapi kita bisa melalui keluarga, nanti keluarga menyampaikan ke pasien. Jadi memang pemahamannya harus sama semua gitu, baik dari pasien, keluarga. Jadi komunikasinya bisa
tersampaikan. Seperti itu. Jadi kan secara umum mungkin orang mikir hidrosefalus hanya bayi yang kena Ya, gitu, betul, dewasa atau lansia betul, nggak betul, bakal kena. betul. Tapi ternyata dewasa, anak, lansia itu juga bisa terkena hidrosefalus kayak gitu ya. Ya sudah masuk juga di Instagram @starjogjafm, kita baca ya dari @mas_dewi89. Ini tanya kalau sudah operasi penanganan lanjutannya butuh berapa lama? Apakah seumur hidup? Tadi sempat disenggol sedikit ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah tahap sampai dengan operasi, untuk setelah pasca operasi biasanya akan setiap bulan kita akan pantau progres atau perkembangan, baik dari misalnya kalau pada kasus anak, kami dari Bedah Saraf bersama dengan bagian anak itu akan memantau setiap bulannya sampai dengan nantinya kita katakan bahwa mungkin dalam 1 atau 2 tahun setelah operasi tidak ada keluhan, boleh nanti dia kontrolnya hanya ketika ada keluhan saja. Kemudian kalau pada dewasa tentu saja akan jauh lebih mudah ya memantaunya, karena komunikasi sudah bisa ya, dengan pasien juga sudah bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Kalau misalnya setelah operasi, pada 1-2 bulan setelah operasi pada orang dewasa tidak ada keluhan, dia bisa kontrol nanti ketika ada keluhan saja. Jadi tidak perlu sampai seumur hidup ya. Tapi tetap kita sampaikan ke keluarga bahwa kondisi apapun bisa terjadi. Jadi ketika pasca pemasangan selang misalnya pada pasca operasi itu ya jangan sampai lengah gitu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda dia mulai muncul ada gangguan lagi ya segera kontrol. Kalau untuk penderita hidrosefalus sendiri ada nggak sih kasus sampai dengan meninggal dunia kayak gitu? Ada. Jadi memang terutama pada kasus yang dewasa ya, karena kepalanya tidak bisa mengkompensasi seperti pada bayi. Jadi sebenarnya tidak juga saya bilang suatu keuntungan ya. Jadi kalau pada bayi kepalanya bisa membesar itu sebenarnya juga ada efek baiknya bagi otak. Jadi ketika kepala itu membesar, maka otak tidak ada resiko tertekan dalam jangka waktu lama, karena masih banyak space untuk cairan itu pada rongga kepala ya, sehingga otak tidak akan tertekan di dalam. Tapi kalau pada kasus anak-anak, remaja atau dewasa dan lansia itu yang otaknya sudah keras, itu kalau cairannya masih banyak dan tekanannya tinggi, otak itu dia tidak punya space untuk mengkompensasi dirinya. Jadi dia akan menekan, tertekan, dan yang berbahaya adalah ketika penekanan itu mengenai di daerah pusat kesadaran atau di batang otak. Nah itu bisa sampai dengan tidak sadar, bahkan resiko kematian. Oke. Masuk lagi yang sudah masuk di Instagram, ada Roro _Erianti. Kalau sudah berkurang cairannya nih di otak, apa juga berpengaruh di tingkat kecerdasannya? Oke, jadi tadi udah banyak kita bahas juga ya. Jadi harapan kita semakin cepat itu kita bisa mengejar golden period pada si anak. Berarti ini konteksnya anak-anak ya yang dimaksudkan tadi ya. Jadi kalau misalnya usianya masih usia bayi, kalau bisa sedini mungkin kita lakukan tindakan. Kalau memang syarat-syarat untuk operasi tercukupi ya. Kita lakukan tindakan agar nanti pada periode sampai dengan 3 tahun usianya tumbuh kembang otaknya akan bisa normal. Ya, seperti itu. Baik. Dari Veronica, halo selamat malam. Kalau anak pertama kena hidro, apakah ada kemungkinan anak kedua dan juga seterusnya juga akan bisa terkena juga? Nah, oke. Kalau terkait seperti itu kita harus melihat dulu konteks penyebab dari si anak yang pertama ya. Kalau penyebab anak pertama itu terjadi karena suatu infeksi, baik itu pada saat si ibu hamil atau setelah lahir dia kena infeksi kemudian menjadi hidrosefalus, harusnya tidak akan diturunkan ke anak kedua dan ketiga, karena faktor infeksi itu sifatnya didapat, bukan diturunkan. Nah, tapi kalau konteksnya gangguan yang memang diturunkan, ya itu sangat bisa. Tapi kalau untuk kasus hidrosefalus biasanya kalau pada bayi biasanya karena faktor infeksi, jadi tidak akan diturunkan ke anak kedua maupun ketiga. Baik. Dari Rianda Putra 81, tadi udah dijelaskan juga ya, hidrosefalus itu bisa deteksi semenjak di dalam kandungan ya dok ya. Betul. Baiklah. Ya sudah masuk di 0818621013. Halo, apa kabar Asih di Bumijo? Hey. Selamat malam. Tadi juga sudah dijelaskan ya Asih ya. Mungkin nanti bisa jelaskan baru gabung mungkin ya. Okay. Kalau untuk orang dewasa gejalanya apa saja dok? Apakah pusing-pusing atau kejang? Terima kasih. Oke, jadi kalau pada orang dewasa dengan catatan bahwa tulang kepalanya sudah keras ya, jadi mulai dari anak, dewasa sampai lansia, gejala yang paling sering tampak itu adalah nyeri kepala, ya, nyeri kepala, mual muntah, kemudian pandangan kabur, bahkan mungkin sampai ada kasus yang kebutaan itu juga bisa,
atau dia ada kejang dan juga gangguan berjalan, itu bisa terjadi. Itu yang paling sering, itu tadi yang bisa tampak pada dewasa. Orang yang dewasa. Betul. Ya. Baiklah, itu tadi ada Asih di Bumijo. Satu lagi ya, ada Eni yang di seputaran Blok O. Selamat malam, mau tanya terkait dengan yang di dalam janin. Kalau misalnya kasus sudah diketahui di dalam janin, apakah bisa diobati dahulu sebelum adanya operasi? Jadi kalau diketahui di dalam janin, kita pastikan itu karena infeksi atau bukan. Kalau karena infeksi, tentu kita bisa treat dulu infeksinya dengan harapan nanti ketika dia lahir komplikasi yang muncul tidak berat gitu. Dalam artian jadi walaupun dia terlihatnya dalam janinnya hidrosefalus gitu ya, tapi kita berharap ketika infeksinya tertangani, ketika dia lahir nanti dia tumbuh kembangnya akan baik-baik saja atau normal. Itu bisa. Jadi tidak, maksudnya dalam artian bahwa belum tentu ya di dalam kandungan kepala besar itu hidrosefalus atau tidak kayak gitu ya. Dokter, terima kasih nih 1 jam ngobrol terkait dengan hidrosefalus. Mungkin ada yang sampaikan kepada Star Lovers terkait dengan tema malam hari ini, monggo silakan. Ya, mungkin seperti judul kita ya. Semoga dengan Health Talk kita malam ini Star Lovers bisa lebih mengenal tentang hidrosefalus dan bagaimana dan apa saja gejalanya dan juga penanganan yang bisa dilakukan. Jadi setelah Health Talk ini banyak Star Lovers yang lebih memahami tentang hidrosefalus. Tidak hanya pada bayi, tapi juga sampai dengan usia lansia itu bisa terjadi hidrosefalus. Jadi ketika ada gejala atau keluhan yang dirasakan oleh Star Lovers itu tampak atau muncul, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan harapannya mendapatkan penanganan yang tepat sebelum segala sesuatunya itu nantinya terlambat. Gitu. Baiklah. Dokter Habib, terima kasih sudah hadir di Health Talk malam hari ini. Seperti yang diharapkan ya, semoga masyarakat luas atau Star Lovers bisa mengetahui ya. Yang kemarin-kemarin nggak ngerti hidrosefalus ternyata bisa menyerang anak, dewasa dan juga lansia tuh ternyata bisa gitu. Yeah, jadi tetap aware aja kayak gitu ya. Tetap aware aja. Terus apalagi buat ibu hamil sedini mungkin ya. Jangan lihat jenis kelaminnya aja nih ya. Iya betul. Jadi segala macam yang diberikan sama dokter harus dipelajari gitu ya. Baik dokter, besok di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama Mas Iwan. Baik. Sukses. Itu lagi Star Lovers, obrolan menarik Iwan ya bersama dengan Dr. Habib Zahar Zaki MSPBS terkait dengan tema kita hidrosefalus apa itu dan juga bagaimana menanganinya. Sudah bergabung di SMS 0813 sudah bergabung di streaming www.jogjastreamers.com, harianjogja.com maupun di starjogja.com. Terima kasih ya. Udah masuk juga di Instagram juga terima kasih. Dan kesempatan kita ngobrol dengan tema yang berbeda lagi tentunya di Health Talk Show bersama dengan FKKM KUKM. Saya pamit, Iwan Agastia. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Demikian tadi Health Talk Show, persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM.